Gimana Pak Sodik, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya. Ya Pak, baik kita mulai aja Pak. Seperti seminar-seminar rancangan aktualisasi, di seminar laporan aktualisasi ini juga Bapak diminta untuk testimoni bahwa apa yang dilakukan Pak Fiter benar-benar dilakukan ya, dan bermanfaat untuk sekolah. Pak Peter nanti menyampaikan presentasi sebentar, 5 menit lebih. Setelah itu habis Pak Peter dilanjut Pak Sodik selaku mentor. Dipersilakan. Mohon izin share screen, Pak. Silakan. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terhormat Bapak Sutarta SHSI, selaku penguji, dan terhormat Bapak Sumantri Esos MSI, selaku pembimbing atau coach, dan Bapak Haji Muhammad Sodik, SPD MMPD, selaku mentor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Untuk judul aktualisasi sendiri, inti dari judulnya adalah memaksimalkan siswa kelas 6 dalam menerima pembelajaran PJOK atau olahraga pada masa pandemi melalui modifikasi sarana pembelajaran. Nah, untuk semuanya ini bisa berjalan dengan lancar, saya telah menyusun kegiatan. Kegiatannya yang saya susun sebanyak 9. Langsung saja kita masuk ke kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama adalah koordinasi dengan mentor. Seperti yang sudah Bapak lihat seperti ini, outputnya untuk kegiatan juga ada surat persetujuan melakukan kegiatan aktualisasi, serta ada form bimbingan mentor. Kemudian kegiatan berikutnya adalah konsultasi dengan pembimbing. Ini outputnya berupa screenshot WA. Kemudian kegiatan berikutnya adalah koordinasi dengan rekan kerja. Nah, koordinasi dengan rekan kerja ini saya kira juga sangat penting karena rekan kerja akan sangat mendukung dan mensupport segala kegiatan dan program dalam saya melaksanakan aktualisasi. Outputnya adalah foto kegiatan. Kegiatan selanjutnya menyusun RPP. Nah, di sini saya menyusun RPP sesuai dengan ini alat pembelajaran yang saya modifikasi. Jadi RPP dan alat yang saya modifikasi ini bisa sinkron. Jadi tidak hanya asal membuat alat atau sarana yang tidak cocok dengan RPP-nya. Nah, di sini saya di dalam lapor aktualisasi melampirkan 3 RPP. Yang pertama adalah kegiatan tentang Rondes. Nah, itu sarana pembelajarannya juga sudah saya buat melalui modifikasi, yaitu alat pemukulnya. Kemudian yang kedua, tolak peluru. Itu juga sudah saya modifikasi. Dan yang ketiga adalah
kegiatan lompat dan lari zigzag. Itu alatnya juga sudah saya modifikasi. Jadi di dalam kegiatan ini saya membuat 4 sarana pembelajaran modifikasi. Kegiatan selanjutnya adalah mendesain sarana pembelajaran yang akan dimodifikasi. Nah, di sini kelihatan ada 4 buah sarana pembelajaran. Yang pertama adalah tongkat pemukul untuk rondes dan juga untuk casting. Ini terbuat dari kardus bekas, Bapak. Kardus bekas dilipat membentuk seperti tabung, kemudian diisolasi. Kenapa saya menggunakan kardus? Karena jika menggunakan kayu, siswa pasti akan kesulitan untuk membuat atau mencarinya. Jadi saya putuskan untuk membuat pemukul ini menggunakan kardus bekas yang mudah untuk dicari dan harganya juga terjangkau, malah bisa gratis. Yang kedua adalah tolak peluru yang terbuat dari bola plastik yang diisi dengan pasir, bisa juga diisi dengan semen. Nah, itu nanti buat praktek tolak peluru, bagaimana cara pegangnya, cara melangkah, dan cara melemparnya. Siswa akan paham karena siswa menggunakan alat untuk prakteknya. Tidak hanya melihat dalam buku atau video. Yang ketiga adalah kon. Kon yang berbentuk seperti kerucut, terbuat dari kertas buffalo yang warna-warni agar lebih menarik. Di dalamnya saya beri botol air mineral bekas. Kemudian diisi dengan pasir atau air agar tidak mudah jatuh. Nah, ini dipakai untuk praktek lari zigzag. Nah, ini nanti siswa membuat sebanyak-banyaknya sehingga kegiatan atau praktek lari zigzag ini bisa lebih optimal. Sebenarnya bisa hanya memakai botol air mineral bekas untuk berlatih lari zigzag. Tapi dengan diberi ini kerucut yang dari kertas buffalo yang warna-warni akan lebih menarik. Sehingga siswa dalam berlatih atau praktek bisa lebih senang. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah halang rintang. Terbuat dari sama botol air mineral bekas yang dibungkus dengan kertas buffalo warna-warni juga agar lebih menarik. Kemudian diberi penghubung yaitu dari kain flanel. Kain flanel yang warna-warni. Kenapa saya menggunakan kain flanel? Karena jika menggunakan bambu atau kayu, jika tersandung siswa bisa mengakibatkan cedera atau luka. Jadi saya putuskan dari kain flanel. Kain flanel ini tidak mudah sobek dan warnanya juga beraneka ragam. Bisa lebih menarik. Jadi siswa melakukan kegiatan itu bisa dengan hati yang senang, riang, dan gembira. Kegiatan berikutnya adalah penugasan pada siswa membuat sarana pembelajaran. Di siswa mencari bahan, kemudian membuat dari rumah masing-masing. Membuat seperti yang telah saya contohkan pada kegiatan sebelumnya. Nomor 7. Kegiatan selanjutnya adalah penerapan pembelajaran menggunakan sarana pembelajaran yang telah dimodifikasi. Di sini siswa mempraktekkan pembelajaran menggunakan alat-alat yang telah mereka buat sendiri.
Nah, jadi ini adalah nilai yang menariknya. Siswa membuat sendiri, kemudian digunakan sendiri. Di situ ada gambar sedang memukul bola dalam permainan rondos, kemudian tolak peluru, lari zigzag, dan lompat. Kegiatan berikutnya adalah evaluasi dalam bentuk praktek. Di sini siswa merekam kegiatan praktek mereka, kemudian mengirimkan melalui WA dalam bentuk file video. Jadi saya di sekolah memakai laptop, kemudian mengevaluasi praktek yang telah dilakukan oleh siswa. Setelah itu, nilainya saya masukkan dalam aplikasi penilaian. Dan kegiatan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Dan ini adalah capaian pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan pertama, hasil capaiannya seperti ini. Kedua, ketiga, dan sampai kegiatan yang ke-9. Kemudian kesimpulannya adalah dengan kegiatan aktualisasi ini, siswa kelas 6 menjadi lebih paham dalam menerima materi pembelajaran PJOK atau olahraga. Dan nilai yang mereka peroleh sebelumnya adalah kurang dari 80. Bahkan ada yang di bawah KKM. Sekarang mereka bisa mencapai nilai lebih dari 80. Dikarenakan siswa kelas 6 bisa paham dan mengerti cara melakukan gerakan-gerakan dalam materi pembelajaran olahraga. Dan inti dari kegiatan aktualisasi ini kembali lagi bahwa adalah siswa kelas 6 bisa mampu, paham, dan mengerti. Jadi tidak hanya melalui video, melalui buku, mereka bisa langsung praktek. Dan dengan alat modifikasi ini, walaupun alatnya itu istilahnya apa adanya, terbuat dari barang bekas, tetapi manfaatnya sangat terasa bagi siswa. Yaitu tadilah siswa bisa menjadi lebih paham. Dan otomatis nilai bisa meningkat dan sekolah pun juga menjadi istilahnya menjadi enak gitulah. Siswa menjadi nyaman walaupun belajar dari rumah masing-masing. Dan ini adalah dampaknya apabila kegiatan tidak dilaksanakan. Ini tadi bagi siswa, minat siswa mengikuti pembelajaran akan kurang. Dan hasil belajar otomatis kurang maksimal. Bagi guru, kreativitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak akan meningkat. Guru tidak dapat menyampaikan materi secara optimal. Cukup ya, Mas Victor ya. Oh ya. Nah. Ya. Terima kasih Mas Victor. Iya, Pak. Dipersilakan Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua. Yang terhormat Bapak Sutarta SH MSI selaku penguji dan yang terhormat Bapak Sumantri SSOS MSI selaku coach dari Bapak Victor. Untuk komentar kami, saya selaku mentor atau bisa dikatakan selaku yang dituakan di sekolah kami,
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak berdua, karena dengan bimbingan panjenengan berdua, Bapak Peter selaku guru olahraga di lembaga kami dapat mengembangkan ilmunya untuk membuat alat peraga bentuk tiruan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga kami. Termasuk barang-barang tersebut tidak mahal dan banyak yang digunakan dari bahan bekas, contohnya kardus dan sebagainya. Dengan adanya pembuatan sarana olahraga yang dibuat oleh Bapak Peter ini sangat membantu kepada peserta didik kami sehingga senang untuk bermain olahraga dan belajar olahraga sesuai dengan yang ditentukan oleh guru olahraga yaitu Bapak Peter. Oleh sebab itu, sekali lagi saya akan terima kasih atas kreativitas dari Bapak Peter selaku guru PJOK yang ada di lembaga kami, dan dengan adanya alat olahraga bantu yang dibuat dari bahan tiruan itu menjadikan anak-anak didik kami itu sangat senang untuk melakukan olahraga meskipun pelaksana tidak di lembaga atau di rumahnya masing-masing. Karena apa? Saya sendiri sudah melihat laporan dari Bapak Peter, termasuk saya langsung melalui video anak-anak yang telah praktek melalui video yang dikirim oleh anak atau oleh wali muridnya. Sehingga kami selaku yang dituakan di lembaga ini sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Peter selaku guru PJOK yang ada di lembaga kami. Dan sekaligus untuk menarik minat anak-anak untuk belajar olahraga meskipun di rumahnya masing-masing. Sekaligus menarik minat calon-calon siswa baru ke depannya sehingga nanti ke depannya SD kita akan lebih maju dan lebih berkembang. Demikian komentar saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sutarta selaku penguji dan Bapak Sumanti selaku coach, sekaligus kepada Bapak Peter selaku guru olahraga kami yang berusaha semaksimal mungkin untuk membangkitkan minat belajar anak didik saya meskipun tidak ada di lembaga belajar di rumahnya masing-masing. Akhirnya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Muhammad Sodik. Selanjutnya dipersilakan Mas Tarto. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Haji Muhammad Siddiq SPD MM, Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentornya Pak Peter ya, Pak Peter. Mohon izin Bapak, Mas Peter, apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat. Iya, guru olahraga harus sehat gitu kan. Dengan segala bentuk kreativitasnya di era pandemi, bikin-bikin bola dari kardus dan sebagainya ya. Mas, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mentor tadi, saya kira itu adalah testimoni secara langsung yang disampaikan oleh beliau berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan yang mungkin sebagian pengamatan beliau itu tidak diketahui oleh panjenengan gitu kan, kira-kira seperti itu. Kalau seorang pimpinan kan biasanya ada saja caranya untuk menilai mitra kerja tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Saya kira testimoni-testimoni yang disampaikan tadi adalah bagian dari pengamatan beliau, dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi responnya cukup bagus, testimoni-testimoni yang diberikan juga cukup bagus, kemudian kegiatan-kegiatan yang Mas Peter lakukan juga bermanfaat bagi peserta didik, walaupun sekarang
di masa pandemi ini sementara waktu tidak bisa selalu bersama-sama kan kira-kira seperti itu. Tetapi bagaimanapun tetap berusaha supaya ada cara proses pembelajaran yang menjadi tugas pokok fungsi dari Bapak Mentor, dari Mas Peter sendiri, itu juga bagaimana harus tetap bisa berjalan, kira-kira seperti itu. Baik, yang pertama ada berapa kegiatan, Mas? 9, Pak. Ada 9 kegiatan. Dari 9 kegiatan itu, apakah ada yang tidak terlaksana, Mas? Semuanya terlaksana, Pak. Semua terlaksana ya, semua terlaksana. Dari 9 kegiatan yang semuanya terlaksana itu, kira-kira kegiatan yang paling sulit dilakukan pada saat pelaksanaan kemarin, kira-kira kegiatan yang mana, Mas? Kegiatan ini, Pak, mendesain. Nah, itu mendesain. Desainnya. Mencari desainnya itu ya. Mencari desainnya. Bagaimana bisa dijelaskan mungkin tingkat kesulitannya seperti apa gitu, Mas? Ya ini, Pak, desainnya itu saya mencari yang termudah agar siswa itu bisa istilahnya bisa menirukan sehingga bisa membuat sendiri. Oh, itu yang gitu ya. Ya. Kalau mencari di Google atau di mana itu sulit-sulit semua desainnya. Bayangkan bahannya itu beli ya, Pak. Iya. Sementara ini berusaha semaksimal mungkin supaya bahan itu juga bisa diperoleh tanpa ini ya, Mas ya, tanpa beli. Kalau perlu, kalau tanpa beli gitu ya. Iya. Oke, ya. Dan bagaimana mengkondisikan juga anak-anak untuk membuat media itu bagaimana penjenengan mengkondisikan mereka? Melalui WA, Pak. Jadi saya kirim video saat saya membuat, nanti kirim ke siswa. Iya. Kelas lah. Untuk media medianya dalam hal ini adalah HP, mereka tidak kesulitan ya. Rata-rata mereka sudah ada alat HP itu ya, Mas ya. Sejauh ini tidak ada kesulitan. Semua sudah punya HP. Kelas 6 ini berapa siswa, Mas? 11, Pak. Oh, 11 orang ya. 11 orang. Iya, maaf. 11 orang. Oh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, Pak. 11 orang pun itu siapa tahu seperti yang saya sering katakan di depan teman-teman, siapa tahu dari 11 orang itu menjadi orang penting di negeri ini salah satu. Amin. Tahu, terima kasih doanya, ya, Pak. kita tidak tahu. Ya, jadi tetap saja kita laksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita, yaitu siapa tahu nanti 11 di antara mereka itu menjadi orang penting di negeri ini kan kita tidak tahu. Harapan besar kita kan kira-kira seperti itu. Baik, lalu yang paling gampang apa, Mas? Itu yang paling sulit kan membuat desainnya. Kalau yang paling gampang kira-kira apa, Mas? Dari paling gampang gini. Konsultasi itu gampang. Konsultasi dengan mentor gitu ya. Dengan mentor, dengan rekan kerja. Kalau konsultasi dengan Pak Sumantri agak sulit karena Pak Sumantrinya yang repot. Ya, karena sekarang karena sekarang sudah dekat dengan bandara itu, jadi agak susah. Bandara kami kan dekat dengan rumahnya Bang Mantri ini. Ya. Oke. Kemudahan salah satunya adalah berkonsultasi dengan mentor, ada kemudahan di situ. Kalau urusan mudah itu kan kita menjadi senang gitu ya, kita menjadi senang. Maka satu hal yang ingin saya sampaikan adalah juga manakala nanti penjenengan berhadapan dengan masyarakat yang menjadi pelanggan penjenengan dalam hal ini adalah peserta didik, orang tua murid dan sebagainya, juga tolong permudah urusan-urusan dengan mereka. Kan kira-kira seperti itu. Satu pembelajaran secara langsung yang sudah kemarin diterima melalui profil dari Bapak Haji Muhammad Siddiq ini kan kira-kira seperti itu. Selalu dibantu, dimudahkan urusannya. Nah ini kan menjadi pembelajaran langsung penjenengan. Bahwa suatu saat nanti saya juga akan mempermudah kalau ada urusan-urusan dengan
masyarakat saya. Kan kira-kira seperti itu. Itu pembelajaran langsung yang panjenengan bisa terima pada saat aktualisasi. Tidak setiap kesempatan, tidak setiap mentor itu bisa seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Lalu yang berikutnya, menurut Mas Fiter, aktualisasi nilai dasar profesi PNS dalam hal ini aneka untuk menuju CPNS ke PNS itu kira-kira menurut panjenengan penting enggak sih Mas? Latihan, melatih diri, menanamkan diri, nilai-nilai aneka pada diri panjenengan supaya nanti terbentuk menjadi PNS yang berkarakter aneka itu selama kurang lebih 1 bulan sekian hari itu kira-kira menurut panjenengan penting enggak itu? Sangat penting sekali, Pak. Sangat penting sekali nanti kita ke depannya. Agar nanti kita bisa seperti Bapak Sotik ini. Iya, jadi yang luar biasa. Luar biasa ya. Oke ya. Kelihatan kok dari profilnya beliau itu adalah seseorang yang luar biasa ini. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu. Amin. Dan segala urusannya sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik kan. Amin. Kira-kira seperti itu. Jadi ya terakhir tadi penting menurut panjenengan. Ada pengalaman yang paling menarik ketika kemarin melaksanakan aktualisasi ini apa, Mas? Waktu di lembaga. Iya, dimanapun. Ketika panjenengan melakukan aktualisasi ini kan mungkin pada saat ketemu dengan siswa, baik itu secara luring maupun kalau bisa mungkin ditemukan secara daring dan sebagainya, itu pengalaman menarik apa kemarin? Atau ketika ketemu dengan mentor, ketika berkomunikasi dengan coach yang agak susah mungkin karena sinyalnya yang ini, mungkin itu kira-kira apa pengalaman yang menarik kemarin? Ya, pengalamannya semua menarik menurut saya, Pak. Semua menarik ya? Mulai dari kegiatan-kegiatan, mulai dari kegiatan pertama sampai ke 9 itu, semuanya adalah pengalaman yang menarik bagi saya. Oke, atau mungkin memang panjenengan ini sukanya bagaimana merubah mindset tidak menarik menjadi menarik dan itu bermanfaat, pengalaman itu buat panjenengan, kira-kira seperti itu ya? Ya, kan tergantung di tangan siapa kan kira-kira seperti itu. Masalah seperti apapun tidak masalah, itu buat saya itu adalah sesuatu menarik, suatu tantangan yang menarik buat saya. Siapa tahu panjenengan punya prinsip seperti itu. Oke, yang pasti sekalipun mungkin ada sedikit kesulitan berkomunikasi dengan coach kami, tetapi tentu saja laporan aktualisasi ini tidak terlepas dari campur tangan coach kami gitu ya. Maka segala pembelajaran baik itu secara langsung di Jombang maupun ketika panjenengan berkomunikasi dengan coach kami, dengan mentor, nah itu tentunya harapan kami adalah bagaimana itu bisa menjadi suatu yang sungguh bermanfaat bagi Mas Peter dalam rangka ke depan nanti menjadi aparatur sipil negara yang memiliki karakter aneka, akuntabel, nasionalis, komitmen mutunya bagus, lalu etika publiknya bagus, dan juga yang terakhir bisa membentengi diri untuk tidak melakukan korupsi. Oke, saya kira itu Bapak Mentor, terima kasih. Sehat selalu Bapak, salam hormat dari Jogja Bapak. Suatu saat Bapak ke Jogja, monggo silakan nanti Binara mampir di kampus kami. Bang Mantri, terima kasih. Mas Peter, selamat, sehat selalu. Salam hormat dari Jogja. Matur nuwun. Dengan demikian seminar laporan aktualisasi kita anggap cukup. Terima kasih Bapak Mentor dan Mas Peter sudah bisa melaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.